Gara-gara terlibat dugaan jaringan prostitusi papan atas, Hesti Klepek-Klepek yang beberapa hari lalu ditangkap kepolisian Kota Lampung akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait dirinya yang akan dihentikan masa kontrak oleh pihak label musik yang menaunginya. Itulah sebabnya sebelum kontraknya berakhir Maret mendatang, Hesti pun meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada pihak label. Pemilik nama lengkap Hesti Aryatura ini mengaku memang telah melakukan perbuatan yang membuat malu sejumlah pihak. Permintaan maaf Hesti selain ditunjukkan kepada pihak label musiknya, juga ditunjukkan kepada para fans yang selama ini mendukung karirnya di panggung musik dangdut tanah air. Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan tersangka pedangdut SJ terhadap korban DS hingga kini masih diproses oleh pihak berwajib. Dan di saat jajaran Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara masih terus melakukan serangkaian penyidikan, sejumlah orang dan salah satunya berinisial AW yang mengaku sebagai korban tindak pencabulan melaporkan SJ ke Polda Metro Jaya Rabu 24 Februari yang lalu. Pihak Polsek Kelapa Gading sendiri memang tak membantah adanya korban baru dalam kasus ini. Bahkan Kompol Ari Cahaya Nugraha selaku Kapolsek Kelapa Gading menjelaskan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti terkait adanya korban baru yang diperkirakan lebih dari satu orang. Lantas siapakah korban AW itu? Ya, pengakuan yang bersangkutan pada saat sempat berbincang dengan kami seperti itu. Yang bersangkutan kalau tidak salah sempat bekerja kurang lebih 6 bulan sebagai asisten yang bersangkutan. Yang saya baca di media massa sih, media koran apa ya? AW. Saya tidak bisa sampaikan di sini yang jelas korbannya lebih dari satu. Silahkan tafsirkan sendiri. Tapi kami sudah punya bukti. Di bawah umur juga, Pak? Ya, di bawah umur juga. Sementara ada yang iya, ada yang tidak. Yang bersangkutan pada saat bisa berkomunikasi dengan kami menyampaikan saat kejadian dia umur 20 ya, di 2014 ini. Kalau cerita yang bersangkutan adalah asistennya, pernah menjadi asistennya, yang korban DS pelapor di Polsek ini bukan asistennya, berarti kan teman-teman bisa mengira-ngira sendiri. Bisa orang dekat, bisa juga tidak dekat. Sementara AW baru saja melaporkan SJ ke Polda Metro Jaya, jajaran Polsek Kelapa Gading masih terus bekerja keras untuk mengumpulkan berkas-berkas perkara pencabulan yang dilakukan SJ kepada DS. Dan terkait adanya permintaan penahanan kota terhadap SJ, polisi yang telah menerima surat permohonan dari pihak SJ ternyata masih mendapatkan sejumlah kekurangan di surat permohonan tersebut. Namun terlepas dari permintaan penahanan kota dari pihak SJ, polisi sendiri tetap akan melanjutkan penyidikan. Bahkan ketika pihak SJ telah mengajukan pula BAP lanjutan, polisi akan tetap meminta SJ menjadi saksi dalam kasus yang tengah dihadapinya saat ini. Polisi juga menandaskan akan segera melimpahkan berkas perkara ini ke kejaksaan. Kemarin suratnya sudah masuk ke pihak Polsek, tapi begitu kami koreksi masih banyak beberapa kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi oleh tim kuasa hukum atau penjaminnya dari pihak keluarga gitu. Nantinya yang bersangkutan kita minta kerjasamanya untuk kita jadikan saksi juga supaya meyakinkan hakim di muka persidangan nantinya gitu. Dan kita lampirkan juga dalam berkas. Jadi seperti perlu teman-teman ketahui, berita acara yang pertama yang sudah disampaikan oleh saudara SJ di pemeriksaan pertama sebagai tersangka tetap kita lampirkan. Di berita acara pemeriksaan lanjutan, alasan-alasan saudara SJ mengapa merubah keterangan yang pertama juga kita sampaikan juga di dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, dan akan kita lampirkan juga nanti di berkas perkara yang kita limpahkan. Sepekan dalam penahanannya di penjara Polsek Kelapa Gading, Kamis kemarin tampak sejumlah selebriti menemui SJ. Tak kurang seperti Melanie Ricardo, Feni Rose, serta komedian Dorce Gamalama datang ke Polsek Kelapa Gading untuk memberi dukungan moral kepada SJ. Seperti apakah suasana hati dan keadaan SJ saat mereka menemuinya di dalam penjara? Gitu loh, dan aku pokoknya memberikan support sama Saipul supaya pertama Saipul sehat, yang kedua sehat bukan cuma fisik tapi juga psikologisnya kuat gitu, karena tadi Ipul cerita sama aku juga katanya ada satu orang lagi ya korban baru. Dia bilang aduh Mel ada hal lagi, dia bilang gitu, padahal dia bilang apa namanya
kok bisa begitu gitu. Itu tadi dia bilang sama aku adalah pelajaran juga. Dia bilang katanya kalau sama orang jangan langsung gampang percaya. Itu yang tadi dia kasih masukan juga ke aku gitu. Dia bilang dia sudah mulai terbiasa, tapi sudah mulai bisa menyesuaikan, tapi mudah-mudahan jangan terbiasa dengan lingkungan dia pengen keluar gitu. Dia masih menjalankan puasa nggak sih? Tadi sholat ya, Dad ya, tapi nggak Ya, dia sholat ya, jam 12. Jam 12 dan katanya Kuat. Saipul katanya jadi imam biasanya di dalam gitu. Tapi kalau misalnya puasa, aku belum nanya sekali dia puasa apa enggak. Terus dia suka ngajakin, jadi ada TV di luarnya tuh, di luar ada TV, jadi cuma bisa ngintip doang gitu di dalam. Dan kecil banget ya pokoknya, ini kan cuma tahanan sementara doang kan gitu. Bang Ipul ya masih seperti biasanya sih, walaupun kelihatan masih ya sedih, tapi ya seperti Bang Ipul dia tetap berusaha kelihatan ceria. Hari ini kaosnya warnanya kuning ya kan, kemarin di Jogok warnanya pink. Bang Ipul bilang teman-temannya di sana juga suka gitu, ini bajunya cerah ceria amat sih gitu ya. Terus ada memang ya karena kaosnya catching banget memang, terus suka dikasih juga ke teman-temannya. Bang Ipul bilang di situ dia masih digigit nyamuk, tapi ya semuanya disyukuri sama Bang Ipul, dia masih puasa juga. Hal yang dia kangenin itu adalah cepat-cepat sholat di masjid. Terus dia senang banget bahwa ternyata ibu mertuanya ya orang tua dari almarhumah Virginia itu masih sayang banget sama Bang Ipul, masih jenguk. Terus apalagi ya, tadi Bang Ipul masih nyanyi loh, masih ada lagu 2 kursi lah, lagu nyanyi nyamuk-nyamuk nakal, begitulah pokoknya ya. Gemukan, lagi nyanyi lagi. Udah kaget ya, shock? Enggak, ya mungkin lagi emang udah jalan hidup manusia kan seperti itu. Ini kalau lagi rame gini-gini biarin aja deh. Kalau memang dia salah nanti ada hukum yang berlaku. Kalau dia nggak salah ya buru-buru keluarin gitu. Saya pengen kenal si DS tuh kayak apa tuh? Pengen tahu saya kayak mukanya. Bukan apa pun? Iya enggak, kan katanya anak-anak tuh umur berapa gitu loh. Nah 17 bukan anak-anak, itu dewasa. KTP aja kan 17, maka 18. Ada korban terbaru lagi. Katanya korban lebih dari 1, gimana Bun? Ya biarin aja, kalau memang bener ya nggak apa-apa. Kalau lebih 10 ya nggak apa-apa, keluarin aja. Kan udah di dalam dia. Udah polisi nggak nyari lagi kan. Ya, kumpulin aja beli bagus. Saat SJ disambangi sejumlah selebriti di hari yang sama dan di tempat berbeda, korban DS yang didampingi kuasa hukumnya terlihat mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan DS tak lain untuk meminta bantuan KPAI agar melindungi hak-hak DS selaku korban dugaan pencabulan oleh SJ. Dengan menggunakan topi, kacamata hitam, serta penutup mulut, sosok DS terus menundukkan kepalanya seakan masih trauma atas kasus yang menghantamnya itu. Kami memang dari mulai kemarin sudah sampaikan ya bahwa kami akan mendatangin KPAI sesuai dengan undangan dari pihak KPAI ya, karena yang jelas DS ini adalah korban pelecehan sosial di bawah umur ya. Jadi bagaimanapun KPAI selaku aparat bantuan pemerintah ya ikut terlibat, diminta atau tidak diminta. Nah ketika kami sampaikan memang Ketua KPAI merespon dengan baik, dengan positif, agar kami selalu konsultasi ya untuk kepentingan hak-hak yang didapatkan oleh DS. Kita tahu bagaimanapun dia adalah korban yang harus dilindungi, yang harus dijaga, terlebih bagaimana biar sekolahnya bisa lancar. Ya sampai saat ini tidak berani untuk komunikasi, berinteraksi dengan sesama rekannya ya. Bukan hanya sesama rekannya, untuk keluar dari lingkungan setempat saja, hanya berjarak 15 meter, ada rasa ketakutan. Nah ini kan yang perlu kita sampaikan ke psikolog. Oh ya, hari ini juga dari psikolog katanya ada untuk melihat kondisi DS.